Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi yang baru, yaitu tentang fluida. Di sini fluida akan kita pelajari dua macam, yaitu ada fluida statis, ada fluida dinamis. Untuk pertemuan kali ini kita pelajari dulu yang fluida statis. Statis berarti dia diam, sedangkan kalau dinamis berarti fluida tersebut bergerak. Nah, kita pahami dulu konsep fluida. Fluida di sini itu adalah zat alir. Kita dulu mengenal ada 3 macam zat, yaitu ada zat padat, kemudian ada zat cair, dan juga zat gas. Kalau misalkan dari definisi fluida itu zat alir, maka yang bisa mengalir itu adalah zat cair dan juga gas. Nah, untuk kali ini di sini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Di sini saya ambil beberapa saja yang sekiranya mudah untuk kalian pahami, kemudian sekiranya penting untuk kita pelajari. Nah, kita lihat gambar dulu untuk yang pertama. Di sini saya mempunyai sebuah gambar, yaitu gambar bendungan atau waduk. Mungkin kalian pernah jalan-jalan atau main ke waduk, misalkan ke waduk Wonorejo atau mungkin waduk Karangkates, atau mungkin bahkan yang akan dibangun lagi proses pembangunan di Trenggalek itu adalah waduk di Linggis itu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di sini waduk itu kan air ditampung yang dibendung oleh sebuah konstruksi bangunan. Di sini kalau misalkan kalian lihat bangunan sebagai dinding yang menahan air, itu dibangun seperti gambar ini. Jadi bagian bawah itu dia lebih tebal daripada bagian atas, atau misalkan kalian perhatikan dari penampang sampingnya, di sini dia lebih kecil, sedangkan yang bagian bawah itu lebih lebar. Nah, mengapa dinding bendungan dibangun dengan konstruksi seperti itu? Nah, hari ini kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang konsep fluida, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Di sini kita beralih dulu ke contoh yang lain. Misalkan kalian itu bermain air, kemudian kalian menggunakan wadah misalkan terbuat dari botol plastik misalkan. Kemudian ada 3 lubang yang kalian buat, yaitu ada lubang A, lubang B, dan lubang C, di mana A itu paling atas, yang C itu paling bawah. Di sini ketika botol ini kalian beri cairan misalkan air, maka nanti ketika lubang awalnya misalkan lubang ini tertutup, kemudian kalian buka lubang ini, maka otomatis itu akan memancar keluar air yang ada di dalam botol. Kalau kalian perhatikan, pancaran air itu akan membentuk lintasan seperti gambar ini, di mana untuk lintasan A itu bentuknya seperti ini, kemudian B yang ini, kemudian C itu yang paling jauh kalau kita lihat dari dinding botol. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa jarak pancaran air ketika mencapai tanah akan semakin jauh pada kedalaman yang semakin besar dari permukaan air. Kita lihat kata kedalaman ini. Berarti kalau kedalaman itu ngukurnya dari atas, dari permukaan atas, bukan dari bawah. Jadi kalau kedalaman itu ngukurnya dari permukaan atas. Itu ingat ya. Jadi ngukurnya dari atas. Nah, semakin jauh dari atas, semakin dalam suatu titik lubang itu, maka nanti akan menghasilkan jarak pancaran air yang semakin jauh dari dinding botol. Nah, jarak pancaran menunjukkan besarnya tekanan pada air. Jadi di sini air itu mengalami tekanan yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis pada titik C lebih besar dari tekanan hidrostatis pada titik B atau bahkan titik A. Titik A itu tekanannya yang paling kecil. Jadi semakin dalam sebuah titik, semakin dalam sebuah letak
dari titik tersebut, maka di sini tekanan yang dialami oleh zat cair tersebut itu semakin besar. Nah, di sini kita lihat untuk persamaannya. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Jadi ini zat cair ya. Jadi zat cair itu mempunyai berat. Karena zat cair tentu saja mempunyai massa, kemudian dia dipengaruhi oleh gravitasi, maka di sini dia mempunyai berat. Nah, berat itu akan memberikan tekanan pada zat cair itu sendiri. Maka di sini itu namanya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis zat cair dengan massa jenis ρ. Jadi ρ ini ρ, simbol dari ρ itu adalah massa jenis, dimana kalau misalkan massa jenisnya air maka di situ rho ini berarti rho-nya air pada kedalaman H, berarti H itu adalah kedalaman. Dirumuskan dengan persamaan ini. Jadi tekanan hidrostatis itu simbolnya tekanan itu adalah P sama dengan rho, rho itu massa jenis dikalikan G, G itu adalah percepatan gravitasi dan dikalikan H, H itu adalah kedalaman. Ingat, berarti kalau kedalaman ngukurnya dari atas. Jadi P itu adalah rho dikalikan G dikalikan H. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada contoh soal sebuah drum dengan ketinggian 1 meter berisi penuh minyak yang mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik. Jadi di sini itu zat cairnya adalah minyak dengan massa jenis 800. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatis pada ketinggian 40 dari tanah. Yang ditanyakan itu pada ketinggian 40 meter dari tanah. Nah, kita tulis diketahui dulu massa jenis ρ itu 800 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Terus kemudian, nah ini H tadi adalah kedalaman. Kedalaman itu ngukurnya dari atas. Kalau drum itu 1 meter, misalkan seperti ini. Di sini ada drum. Drum ini itu tingginya 1 meter. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatis pada ketinggian 40 meter dari tanah. Misalkan dari tanah itu kan bawah. Nah, berarti kalau 40 meter berarti kan segini kira-kira. Nah, maka di sini kalau misalkan titik itu berada di sini, berarti kalau diukur dari atas itu kan segini. Nah, ini itu adalah kedalamannya. Berarti kedalaman itu adalah selisih tinggi tabung dikurangi dengan ketinggian titik yang ditanyakan. Berarti di sini kita cari dulu H1 dikurangi 0,4. Oh iya, ini keliru, ini adalah 40 cm. Berarti kalau 40 cm kita ubah ke dalam meter, maka didapatkan 0,4. Berarti 1 dikurangi 0,4 berarti 0,6 meter. Ditanyakan itu adalah tekanan hidrostatis P, maka jawabannya P sama dengan ρ dikalikan G dikalikan H, dimana ρ nya 800, G nya 10, hanya 0,6, sehingga ketemu adalah 4800 Pascal. Jadi satuan dari tekanan itu adalah Pascal. Sudah? Nah, kita kembali lagi coba dari bendungan tadi. Di sini kalau kita perhatikan, ini kan konstruksi tampak sampingnya seperti gambar kiri atau gambar kanan. Kita lihat dia dindingnya semakin ke bawah itu dia semakin lebar atau semakin tebal. Jadi di sini konstruksi tersebut dilihat di gambar semakin ke bawah, maka dinding bendungan itu semakin tebal. Nah, kalau misalkan kalian sudah memahami konsep tekanan hidrostatis tadi, maka apa yang mungkin bisa kalian jawab dari fenomena atau dari keadaan dinding bendungan ini berdasarkan konsep tekanan hidrostatis. Ayo, jadi kalian bisa menjelaskan. Kalau kalian memahami konsep tekanan hidrostatis, maka kalian di sini itu bisa menjawab kenapa kok dinding bagian bawah semakin ke bawah itu semakin tebal. Nah, kalau misalkan kalian bisa memahami, nanti kalian sudah tahu jawabannya. Silahkan bisa memikirkan dan juga bisa
menuliskan di buku catatan masing-masing. Sudah? Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah materi hukum pokok hidrostatika. Sebenarnya ini hampir sama dengan tekanan hidrostatis, di mana hukum pokok hidrostatika itu menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi misalkan di sini ada sebuah bejana berhubungan, kemudian bentuk bagian atasnya itu beda-beda. Kemudian di sini itu ada 4 titik A, B, C, D. Meskipun di sini kalau kita lihat penampang dari tabung atau dari bejana itu beda-beda, selama dia itu zat cair itu sejenis yang berada di dalamnya, kemudian dia berada di bidang datar yang sama. Di sini A, B, C, D itu kan segaris lurus di bidang datar yang sama, maka di sini tekanan yang dialami oleh A, B, C, D itu juga sama. Jadi di sini kalau misalkan tekanannya sama, kita lihat misalkan ada dua titik, titik 1 dan titik 2, berarti P1 kan sama dengan P2, berarti P tadi itu kan rho kali G kali H, maka yang sebelah kiri itu adalah rho kali G kali H, yang sebelah kanan juga rho kali G kali H. Nah, G nya itu kan sama karena sama-sama berada di bumi, G nya dicoret saja sehingga tinggal rho dikalikan H sama dengan rho kalikan H. Sebelah kiri tadi kan P1, berarti kita pakai saja angka 1, rho 1 kali H1. Sedangkan yang bagian kanan itu P2, maka di sini kita tulis rho 2 kali H2. Di mana rho 1 itu adalah massa jenis zat cair pada kaki kiri dan rho 2 itu massa jenis zat cair pada kaki kanan. Misalkan kita lihat gambar yang sebelah kanan ini. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan ini itu ada sebuah pipa U yang dia diisi oleh dua zat cair yang berbeda. Misalkan air sama minyak, misalkan kedua zat cair itu kan tidak bisa bersatu, otomatis yang satu akan mendorong ke sisi yang lain. Nah, kita lihat misalkan rho satunya itu segini, ini sampai sini, dimana kedalamannya titik A itu adalah H1, kemudian yang rho 2 ini sampai sini, ini zat cair yang kedua, itu kedalaman titik B itu adalah H2, jadi A dan B itu segaris lurus. Kemudian kalau kita lihat dari permukaan atas, A itu adalah H1 dan B itu adalah H2. Jadi di sini itu menggunakan persamaan yang sudah saya sebutkan tadi. Misalkan kita menemui soal seperti gambar tersebut. Di sini ada gambar pipa U di mana di dalamnya terdiri ada zat cair, oli dan juga raksa. Diketahui massa jenis oli 0,8 gram per cm kubik dan massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik. Tentukan perbedaan tinggi permukaan raksa dengan oli. Nah, jadi di sini kita lihat yang segaris lurus itu kan yang bagian bawah dari oli nih, kita tarik sampai sini. Nah, ini ada misalkan titik 1, yang sebelah sini adalah titik 2. Nah, kita sudah tahu rho 1 0,8, rho 2 13,6, H1 berarti adalah ketinggiannya oli ini 6,8. Yang ditanyakan adalah perbedaan tinggi raksa dan oli. Kalau perbedaan tinggi raksa dan oli berarti perbedaan ini sampai di sini, ini sampai sini. Nah, delta H, tapi kita harus tahu dulu H2-nya raksa ini. Maka kita cari rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Rho 1 0,8, H1 6,8, rho 2 13,6, H2 nya kita cari. Berarti dari perkalian silang ini tentu sudah tahu besarnya H2 yaitu 0,4 cm. Berarti ini permukaan raksa sampai titik bawah yang segaris dengan oli ini itu adalah 0,4. Maka perbedaan tinggi raksa dan oli berarti yang sebelah sini itu adalah selisih antara 6,8 dikurangi 0,4. Berarti hasilnya adalah 6,4 cm. Bisa dipahami kan ya? Nah, saya yakin kalian bisa memahami. Ditulis ulang itu akan lebih
cepat kalian pahami kalau kalian tulis di buku catatan masing-masing. Kemudian selanjutnya itu adalah hukum Pascal. Mungkin di sini untuk hukum Pascal itu sering kalian jumpai di tempat pencucian mobil. Misalkan kalian perhatikan mobil yang seberat itu bisa diangkat menggunakan mungkin besi atau sebuah alat. Nah, yang besarnya tidak sebesar mobil itu. Atau mungkin kalian pernah melihat orang yang mengangkat mobil menggunakan dongkrak. Dongkrak itu kan kecil. Nah, ketika akan memperbaiki mobil misalkan, kan biasanya kadang menaikkan mobil menggunakan dongkrak. Dongkrak itu kan kecil. Kenapa kok bisa mengangkat mobil yang sebesar itu? Nah, itu dipelajari ke dalam hukum Pascal. Hukum Pascal menyebutkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi di sini itu adalah bunyi hukum Pascal. Jadi tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dan besarnya sama. Jadi di sini itu misalkan yang ada dua penampang pada kaki ini, yang satu yang kecil penampangnya, yang kedua penampangnya yang besar untuk mengangkat mobil. Di sini pada penampang kecil itu luas penampangnya adalah A1 dan luas penampang yang besar itu adalah A2. Kemudian ketika pada penampang kecil itu diberikan gaya, misalkan F1, maka kalau kita perhatikan ketika gaya bekerja seluas penampang A, maka akan bekerja tekanan di situ. Nah, tekanan itu akan diteruskan ke segala arah, berarti sampai ke yang penampang yang besar ini. Maka tekanan itu akan diteruskan sehingga di sini gaya yang diberikan tadi itu mampu mengangkat mobil. Nah, itu adalah hukum Pascal. Kemudian di sini dongkrak hidrolik terdiri dari bejana dengan dua kaki yang masing-masing diberi pengisap. Pengisap satu mempunyai luas penampang A1 yang kecil tadi, dan pengisap 2 memiliki luas penampang A2 yang besar. Bejana diisi dengan cairan, misalkan oli. Nah, cairan inilah yang menyebarkan atau meneruskan tekanan yang diberikan itu ke segala arah dengan sama besar. Persamaan yang berlaku itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 itu gaya yang bekerja pada pengisap kecil, kalau yang F2 itu gaya yang bekerja pada pengisap yang besar. Nah, kita lihat misalkan contoh soalnya, langsung ke contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai dua pengisap dengan luas penampang yang berbeda. Penampang kecil itu 20 cm persegi, ditekan dengan gaya F1. F1-nya itu belum tahu. Jika luas penampang pengisap besar 400 cm persegi dan menghasilkan gaya 1200 Newton pada penampang yang besar, tentukan gaya yang menekan pengisap kecil. Nah, sudah tahu A1 berarti 20, A2 400 dan F2 nya 1200 Newton. Maka ditanyakan F1, kita bisa menggunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 ditanyakan A1 20, F2 1200, A2 400. Maka kita kalikan silang, itu nanti akan ketemu F1 sebesar 60 Newton. Nah, mudah kan? Kalian tulis di buku kalian masing-masing agar lebih bisa memahami. Kemudian yang terakhir di sini untuk materi fluida statis itu adalah hukum Archimedes. Di sini itu dikemukakan oleh Archimedes. Jadi ketika itu Archimedes itu mau mengetahui apakah emasnya dari seorang raja itu palsu atau tidak, seperti itu. Nah, ketika di sini di singkat cerita Archimedes itu menyimpulkan bahwa ketika sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya angkat ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan.
Jadi misalkan sebuah benda itu dimasukkan ke dalam zat cair atau ke dalam air misalkan, maka benda itu akan mengalami gaya apung atau gaya angkat ke atas. Jadi ada gaya yang mengangkat benda itu ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Ini contoh ya, ada dua gambar. Jadi ini gambar kiri itu yang ini sama ini, yang gambar kanan itu ini sama ini. Jadi yang sebelah kiri itu kita punya sebuah bejana yang ada lubangnya, kemudian di dalamnya berisi zat cair, misalkan air. Kemudian kalian akan memasukkan batu. Nah, kemungkinan kalau di sini itu permukaan zat cair itu setinggi dari lubang itu, maka ketika batu itu dimasukkan mesti ada air yang tumpah di sini ditampung di bejana yang kecil. Nah, kita lihat ini. Ketika batu itu dimasukkan, maka ada air yang tumpah ke yang bejana kecil ini. Nah, ini itu disebut dengan fluida yang dipindahkan. Nah, besarnya gaya apung yang dialami oleh batu atau gaya angkat ke atas yang dialami oleh batu itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan ini. Nah, gaya apung atau gaya angkat ke atas itu disebut dengan gaya Archimedes. Besarnya itu sama dengan, jadi di sini FA itu adalah gaya Archimedes atau gaya apung, sama dengan rho dikalikan G dikalikan V. Jadi di sini rho itu adalah massa jenis zat cairnya, kemudian G itu percepatan gravitasi, dan V itu adalah volume dari benda yang tercelup ke dalam fluida atau zat cair. Kalau misalkan semua benda itu tercelup seluruhnya, maka V ini ya volume benda seluruhnya. Tapi kalau misalkan hanya sebagian saja yang tercelup, berarti volume ini ya yang tercelup saja yang dihitung. Sudah? Ya, jadi di sini keterangannya kalian bisa baca sendiri. Kemudian selanjutnya, aplikasi dari hukum Archimedes itu terletak pada benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Kalau kalian pernah memasukkan sebuah benda ke dalam zat cair dalam sebuah wadah, itu ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah benda itu akan terapung, benda itu akan melayang, dan benda itu akan tenggelam. Kalau terapung, di sini kita bahas satu persatu. Dikatakan terapung jika tidak seluruh bagian benda tercelup dalam zat cair. Berarti contoh gambarnya seperti ini, hanya sebagian saja yang masuk dalam zat cair. Kalau melayang itu apabila keseluruhan permukaan benda itu tercelup dalam zat cair tetapi benda tidak jatuh ke bawah. Jadi di sini berada di tengah-tengah, entah itu tengah-tengah pas atau agak ke atas atau agak ke bawah. Yang penting seluruh benda itu masuk ke dalam zat cair, tapi dia tidak sampai jatuh ke permukaan bagian bawah. Tapi kalau benda tenggelam itu apabila benda itu jatuh ke dasar wadah saat dimasukkan ke dalam zat cair, seperti gambar yang ketiga. Sudah, jadi ada bedanya ya, terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ketika benda terapung dulu. Jadi di sini ketika benda terapung itu karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Jadi rho benda, rho B lebih kecil daripada rho zat cairnya. Sedangkan berat benda sama dengan gaya apung. Jadi berat benda itu WB benda sama dengan FA itu gaya apung. Nah, kalau benda melayang itu kondisi ini terjadi jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Jadi rho benda sama dengan rho zat cair. Tetapi berat benda sama dengan gaya apung. Berarti WB sama dengan FA. Berarti untuk benda terapung dan melayang itu sama dengan WB sama dengan FA. Jadi sama. Sedangkan kalau benda tenggelam itu terjadi jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Jadi rho benda itu lebih besar daripada rho zat cair, sehingga berat benda itu lebih besar daripada gaya apung. Jadi WB lebih besar daripada FA. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada satu contoh soal. Misalkan di sini ada benda itu dimasukkan ke dalam zat cair yang berisi 2 zat cair yang berbeda, ada air dan juga minyak. Ketika di sini zat cair itu dimasukkan benda, maka
benda itu terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak dengan 50% volume benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Apabila massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, hitung massa jenis benda tersebut. Berarti di sini karena dia benda terapung, maka WB sama dengan FA. Nah, karena ada dua zat cair, maka FA gaya apungnya dikerjakan oleh dua zat cair yang berbeda. Berarti kita tambahkan F air ditambah F minyak. Berarti kita uraikan W benda itu kan rho kali G kali V. FA juga sama, F minyak juga sama, tetapi bedanya terletak di rho dan V. Untuk G-nya itu sama. Nah, rho benda itu berarti punyanya benda, rho A berarti punyanya air, rho M berarti punyanya minyak. Kalau VB itu punyanya benda seluruhnya. Kalau VBA berarti volume benda yang tercelup dalam air. Kalau VBM itu adalah volume benda yang tercelup dalam minyak. Kita masukkan satu persatu. Massa jenis benda ditanyakan, kemudian G-nya 10, V benda itu kita pakai VB dulu, kemudian rho air 1, kemudian G-nya 10. Nah, yang tercelup dalam air itu kan 50%, berarti setengah dari volume benda, berarti 0,5 VB. Kemudian rho minyak itu adalah 0,8, G-nya 10, dan yang tercelup dalam minyak itu adalah 30% atau 0,3 dari volume benda seluruhnya, berarti 0,3 VB. Nah, VB-nya ini bisa kita coret sehingga tinggal ini adalah 10 ini juga sama, berarti kita coret semuanya. Tinggal yang ruas kiri itu adalah rho B, yang ruas kanan itu tinggal 0,5, yang ruas kanan ditambah 0,8 kali 0,3 berarti 0,24, sehingga tinggal ditambah 0,5 ditambah 0,24 berarti 0,74, sama dengan yang tadi. Massa jenisnya satuannya adalah gram per centimeter kubik. Nah, itu silahkan kalian tulis ulang di buku catatan kalian masing-masing sambil kalian pahami, kalian mengerti apa konsep dari hukum Archimedes ini. Jadi di sini kalian sudah mempelajari tentang tekanan hidrostatis, kemudian hukum utama hidrostatika, kemudian ada hukum Pascal, dan juga ada hukum Archimedes. Silahkan bisa kalian pahami kembali apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan langsung ke saya, atau mungkin lewat Japri, atau mungkin lewat tatap muka di dalam kelas. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.